Usai melakukan mediasi mulai dari Pemprov Banten, kepolisian, pelaku usaha Kadin hingga investor, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu memastikan pemerintah menjamin kelancaran investasi PT Chandra Asri Alkali di Banten usai viral aksi pemalakan proyek senilai 5 triliun tanpa tender oleh oknum Kadin. Ya, Todo Tua menyebutkan langkah ini diambil agar investasi yang masuk dari dalam maupun luar bisa kondusif dan berkelanjutan. Pihaknya menyesalkan adanya kejadian tersebut dan minta kepada aparat penegak hukum bertindak agar memberikan efek jera menjaga iklim investasi negara. Untuk mencegah terjadinya hal serupa di Banten, pihaknya meminta kepala daerah melakukan penguatan pengawasan atas pola kemitraan usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi atau Kepala BKPM nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Kita memang menyesali terhadap kejadian yang terjadi dan itu nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini nanti Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan terhadap kejadian yang ada, dan itu nanti hasilnya seperti apa nanti itu adalah ranah daripada aparat hukum. Tetapi intinya ke depannya konteks ini kita untuk memberikan suatu konteks efek jera lah ke depannya, khususnya berbicara terhadap iklim investasi yang ada di negara kita. Jadi teman-teman sekalian yang mau kami sampaikan bahwa memang pemerintah sekarang ini memang sangat concern berbicara pertumbuhan ekonomi di angka 8% dan salah satu strategiknya adalah kita untuk mendorong pertumbuhan investasi. Dan Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri menyatakan akan menyelidiki kasus permintaan jatah proyek yang dilakukan oleh pengusaha lokal terhadap pengusaha asing di Cilegon. Sementara itu pengusaha lokal membantah intimidasi dan mengaku datang untuk menanyakan janji manajemen. Di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK hukum dan organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Sebenarnya tidak ada intimidasi, ada beberapa kesepakatan sebelumnya, tapi tidak ada jawaban. Gitu. Dari kita pengusaha lokal berharapnya ketika ada investasi itu, kita diajak bicara lah, kita diajak kumpul. Ya, pemirsa, video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing viral di media sosial. Pengusaha lokal diduga minta dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional, nilainya triliunan rupiah tanpa lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga